Assalamualaikum dulurku semua, salam, apa kabar kalian semua lur? Alah makan, alah ngudut, alah cebok, lai bapiti lur. Haha, apa film kita kali ini lur? Ini lur, film ini adalah film dari Australia ya lur, dimana film ini dirilis pertama kali pada 14 November tahun 2002 ya lur. Film ini mengusung genre drama and thriller lur, dan mendapatkan rating 5,5 dari IMDb lur. Untuk penghargaan film ini juga terbilang sukses di ajang lokal ya lur, dimana sang sinematografer si Tony Clark mendapat penghargaan Golden Tripod di ajang Australian Cinematographer Society 2002 lur. Dan film ini juga meraih penghargaan The Best Achievement in Sound for a Feature Film Mixing di ajang Australian Screen Sound Guild 2003 lur. Film ini disutradarai oleh sutradara terbaik Australia di ajang Critics Circle of Australia Award tahun 1998 lur, lewat film beliau yang berjudul Kiss or Kill tahun 1997 ya lur. Nah gimana lur, sudah siap bekicotnya lur? Come on, bekicot. Bekicot. Lihat lur, di dalam mobil itu ada om yang pakai kacamata namanya Charlie, diperankan oleh Burt Reynolds, dan dia bersama asistennya yang bernama Dot. Charlie seorang sultan, kerjaannya adalah kontraktor lur, punya banyak pegawai di perusahaannya ya lur. Dia pun ngecek proyeknya hari itu lur, usai menangin tender pembangunan gedung SD 1 Harapan Jaya Kecamatan Muara Enim ya lur. Ternyata saat itu dia melihat ada pegawai baru dan berkenalanlah mereka lur, namanya Jimmy, diperankan oleh Peter Falcinelli. Jimmy ini seorang mahasiswa hukum ya lur, dia bekerja untuk membiayai kuliahnya lur. Oleh karena itu Charlie pun senang dengan dia ya lur. Ini anak kerja keras pikirnya lur, dia pun ngasih uang tip untuknya hari itu. I get paid to work, mister, not to talk. Son. He owns this property, everything on it, including you. You have any idea who you're talking to? Yeah, here's $100. Let me take you to lunch, okay? Dan kemudian Charlie mengajak si Jimmy makan lur. Mereka pun makan siang untuk membicarakan sebuah pekerjaan baru untuk si Jimmy lur. Apa itu pekerjaannya? Begini lur pekerjaannya. Charlie sangat mencintai istrinya yang jauh lebih muda darinya lur. Namun sampai usia pernikahan mereka yang ke-10 tahun, Charlie masih ragu dengan keseriusan bininya itu lur. Apalagi dia merasa hidupnya tak akan lama lagi, dia harus mewariskan hartanya ke orang yang tepat. Diceritakan di sini kalau si Charlie menderita penyakit yang mematikan lur. Dan dia meminta Jimmy untuk menguji kesetiaan bininya dengan cara merayunya lur. Dia akan mempekerjakan si Jimmy di rumahnya supaya bisa merayu bininya itu ya lur. Dan Charlie akan memberikan 10.000 US dollar kalau Jimmy bisa merayu bininya, minimal cepetan aja lah katanya lur. Dan dia akan menambahkan 40.000 US dollar kalau Jimmy bisa menggelut bininya itu ya lur. Where's your mom? First one that came crawling out, I got to thinking about. Knocked over a barrel of snakes and... You trying to test my loyalty as an employee, Miss Lewis? No, I'm not. Just taking a run at it. Namun ternyata lur, Jimmy ini pria baik-baik lur. Dia ndak mau aku katanya lur. Dan Charlie tak memaksa lur. Dia bilang kalau Jimmy berubah pikiran hubungi dia. Jimmy pun akhirnya pergi ya lur. Just head back to work. You know, I'm gonna be leaving. Malamnya Charlie pun balik ke rumah lur. Inilah rupa bininya si Charlie ya lur. Perkenalkan lur, namanya Lily, diperankan oleh Amanda Manopo. Salah lur, Saffron Burrows maksud gue ya lur. Nah Lily malam itu seperti biasa lur, dia menyambut lakinya dengan kisan hebat. Dan malam itu Charlie menceritakan ke Lily bininya itu akan mempekerjakan seseorang di rumah untuk betulin jendela. Dia meminta Lily untuk memperhatikan itu tukang ya lur, karena dia akan sibuk ke depan ini. Dan Lily tak curiga sama sekali. Oke katanya, dia berpikir ini biasa aja ya lur. Meski belum deal dengan Jimmy, Charlie seperti tahu Jimmy pasti mau ya lur, karena uang yang ditawarkannya besar ya lur. Tak mungkin Jimmy bisa menolak, itu pikir si Charlie lur. Sementara itu pula di tempat lain, Jimmy menceritakan ke temannya yang bernama Ted bahwa dia mendapat tawaran aneh namun gaji gede. Dia pun menjelaskan ke Ted seperti yang dijelaskan Charlie kepadanya tadi siang lur. Look, Ted, you should just leave it alone. Fucker hadn't even called me yet. Well, that's a good thing. What about you? You being a good boy? Oh, yeah. After careful consideration, Mr. LeBlanc, I believe... $50,000.
Nah, si Ted tergiur banget lur. Dia meminta Jimmy melakukan itu. Dia mengatakan kalau Jimmy bisa, maka Jimmy bisa menyelesaikan kuliahnya. $10.000 itu gede loh katanya. Itu jajan Jimmy 2 tahun katanya ya lur. Kenapa tidak? Jimmy nggak usah nukang lagi, tinggal mikirin kuliah aja katanya lur. Apalagi Jimmy sedang magang di firma hukum, dia butuh biaya gede ya lur. Oleh karena itulah Jimmy akhirnya mau melakukannya lur, karena dorongan sahabat baiknya si Ted itu lur. Dan esok harinya Charlie memanggil si Lily ke lokasi proyeknya lur, dan Jimmy tengah sibuk bekerja. Nah, disinilah Jimmy melihat Lily pertama kalinya ya lur. Apalagi lihatnya jarak dekat, betapa terpesonanya si Jimmy melihat kecantikan bininya Charlie itu lur. Dan Charlie pandai pula lur, dia sengaja membiarkan Lily ngobrol berdua sama si Jimmy, dan Jimmy benar-benar nggak bisa berkedip ya lur. You want to show me? Yeah. I want you. It's got a nice luster to it, nicer than regular cypress. It's a cypress tree that's fallen into the swamps. Sometimes I get these great wormholes and it'll make it look real old. Dan pada akhirnya deal pun terjadi antara Charlie dan Jimmy lur. Nah, Charlie pun menjelaskan bahwa dia akan memasang kamera di rumah dan dia akan memasangkan alat perekam suara ya lur, agar bisa memastikan semua dilakukan oleh Jimmy. Dan Charlie akan pergi keluar kota sementara waktu. Jimmy harus memanfaatkan waktu katanya, dan Jimmy pun siap komandan katanya lur. Segeralah hari itu Charlie dan asistennya si Dot meminta seseorang untuk menyadap rumahnya lur, dan harus tersembunyi banget kata si Charlie ya lur. Jimmy dan Lily nggak boleh tahu di mana saja kamera dan mix ditaruhkan, pesan si Charlie ya lur. Dan malam itu Charlie mengatakan ke Lily dia akan keluar kota selama seminggu. Dia meminta Lily jaga rumah sendiri. Nanti ada si Jimmy di sini katanya. Dia akan betulin jendela rumah mereka. Lily nggak mau, sebenarnya dia mau ikut dengan Charlie lur, namun Charlie memintanya untuk stay aja di rumah ya lur. Esok hari Lily ngantar Charlie ke bandara lur, dan di rumah diam-diam tukang kamera memasang semua alat penyadap lur. Lily sempat curiga saat pulang melihat itu pria ya lur, namun pria itu hanya bilang disuruh Charlie memastikan keamanan rumah lur. Lily pun percaya. Di kemudian hari akhirnya si Jimmy datang lur, dan tentu saja Lily sendirian di rumah, dan semua sudah pas dengan skenario. Jim, you lot? Met yesterday? Hey, Some house you got here, Mrs. LeBlanc. Guess somebody did a number on it, all right. want some coffee? Yeah, thanks. Lily benar-benar tak tahu. Mulailah Jimmy bekerja dan Lily membuatkannya minum. Dan di sini Jimmy nampak lebih aktif berbicara dan banyak menyudutkan sosok Charlie, lakinya si Lily lur. Namun Lily membela lakinya ya lur. Dia percaya lakinya setia dan baik. Modeling campaigns or something? Isn't that how it always is, huh? Could barely be seen outside the house with you. You must have had a bad time with somebody. When people are courting you, they'll take you to the moon. You don't go anymore? Lily nampak gak suka dengan obrolan itu. Dia pun pamit ke kamar lur. Nah, di kamar dia memilih membaca buku sambil dengerin handset ya lur. Dan tiba-tiba saja si Jimmy menyusul ke kamar atas lur, ke kamarnya si Lily itu, dan semua sudut rumah sudah terpasang kamera ya lur. Charlie memantau semuanya, dan si Jimmy menyentuh Lily yang tak mendengar sautannya. Lily pun terkejut, namun Lily menerima Jimmy dengan baik, dan Jimmy mendengarkan lagu yang diputar oleh Lily, dan Lily masih juga menerimanya dengan baik sampai saat itu ya lur. Nah, tiba-tiba saja Jimmy merebahkan si Lily lur. Mulailah Jimmy pasang kuda-kudanya lur, dan dia pikir Lily ini akan takluk dengan dirinya. Namun Lily tiba-tiba saja mengeluarkan pistol dan meminta Jimmy pergi. Akhirnya Jimmy pun pergi lur. Thanks for the coffee, Mrs. LeBlanc. Dan sampai di sini sudah bisa kita ambil kesimpulan, sepertinya Lily ini setia banget orangnya lur, nggak seperti yang dipikirkan oleh Charlie lakinya ya lur. Ada kesempatan di rumah berdua, dapat yang muda, Lily tetap setia ya lur. Sepertinya si Jimmy akan gagal ya lur. Asisten Charlie si Dot itu suka banget sama sekretaris Charlie lur. Dot membersihkan ruangan kerja Charlie siang itu. Tiba-tiba saja si sekretaris masuk ke ruangan Charlie juga lur. Maka terkejutlah si Dot disamperin orang yang disukainya itu ya lur. Si sekretaris nanya si Dot, "Kemana Pak Bos?" Dan sekretaris terkejut tahu Charlie keluar kota. Hari itu ada rapat. Dia menanyakan perihal Charlie keluar kota. Dengan polosnya Dot mengatakan semuanya. Charlie sedang ngetes kesetiaan bininya dengan pakai jasa si Jimmy.
terkejutlah si sekretaris itu ya lur. Kok iso katanya lur. Siang itu mobil si Lily macet lur, dan kebetulan Jimmy ada pula di situ. Nah, dibantulah Jimmy si Lily ya lur, dengan imbalan Lily menemaninya ngopi lur. Like the blues? Yeah, I like blues. 8. How about 8:30 at the Saturn? Saturn bar. Hey, maybe we could start over, be friends. France. I could probably get us in. Earl Burns said I love him. Bisa dibantu ngopilah mereka berdua lur. Mulailah mereka ngobrol, ternyata nyambung pula lur. Senanglah si Lily ini ke Jimmy ya lur. Jimmy terus saja merayu Lily, dan akhirnya Lily menunjukkan jati dirinya lur. Dia ngajak Jimmy ke tempat favoritnya, dan di situ mereka berjoget ria lur. Dangdutan diiringi oleh organ tunggal milik Pak Kades lur hingga larut malam. Nah, mereka pun mulai dekat. Namun Lily belum terpengaruh untuk serong sama si Jimmy ya lur. Sudah seminggu si Charlie nggak pulang lur. Tentu si Lily curiga dengan lakinya, karena kok bisa lakinya percaya sama si tukang seperti Jimmy yang jauh lebih muda dari Charlie bersama dengan dirinya di rumah. Jadi pertanyaan banget bagi si Lily ya lur. Dan Lily pun menanyakan sang sekretaris lur. Nah, sekretaris ini sama pula polosnya dengan sama si Dot itu ya lur, ajudan Charlie lur. Dengan polosnya dia mengatakan seperti yang diceritakan Dot kepadanya, bahwa Charlie sengaja keluar kota untuk nguji kesetiaan Lily dengan menaruh Jimmy ngerjain jendela di rumah mereka. Look, Mrs. LeBlanc, I am so... He wants to know if you're going to be unfaithful to him. He's testing you. That's why he went on this business trip, to give you two some room. Mendengar inilah emosi tingkat dewa si Lily keluar ya lur. Dan esok harinya Lily memanggil Charlie agar lebih pagi datang ke rumah lur. Dan Charlie pun datang lur. Sengajalah Lily berada di dapur tempat si Jimmy kerja, dan mulailah Lily beraksi lur. Dan momen itu pas pula saat Jimmy yang tanpa sengaja telunjuknya tertusuk obeng lur. Melihat itu si Lily segera menolongnya. Dengan cara apa? Something would happen. Dengan cara ini lur, dia ngobati telunjuknya pakai bibirnya lur. Nah, otomatis itu membuat suasana hangat, dan tanpa ampun si Lily ngekis si Jimmy lur, hingga akhirnya pergeludan hebat terjadi lur. Dan itu benar-benar membuat Lily keletihan karena dibanting sana sini sama si Jimmy ya lur. Karena mereka gelut sampai atas lemari, dan piringan pun pecah-pecah dibuat oleh mereka lur. Dan esok malamnya si Jimmy menceritakan ke teman baiknya si Ted, dia berhasil menaklukkan Lily dan dia akan dapat uang itu. Mereka pun senang banget dengan keberhasilan Jimmy lur. Sementara sang penyadap pun berhasil mendapatkan video pergeludan Jimmy dan Lily. Dia menyimpannya ke sebuah kaset. Belum ada flashdisk atau NVMe saat itu ya lur. Dan dia juga berhasil merekam suara pembicaraan mereka ya lur. Dan si Jimmy memulai hal baru dalam hidupnya lur. Setelah merasa dirinya akan mendapatkan uang usai menaklukkan Lily ya lur, dia pun segera magang di lembaga firma hukum sebagai syarat lulus kuliah hukumnya lur. Dan dia diterima lur. We're quite proud of it. We're going to pay for all of your school tuitions. You know, we reward hard work here, Jimmy. Well, it sounds like a very enticing offer, Mr. Crab. Good. I don't want to sound too eager, but I'd like to start as soon as possible. Well, Sementara itu pula hari itu si Charlie pun menonton video yang telah disimpan si penyadap itu lur. Dan Charlie pun akhirnya kalah karena Jimmy berhasil geludin si Lily ya lur. Dan dia pun ngambil langkah setelah Jimmy yakini bininya tidak setia kepadanya lur. Dan Charlie pun berunding dengan Dot asistennya itu di sebuah rumah makan Padang lur. Apa langkah berikutnya, dan Dot menyarankan Charlie untuk merubah wasiatnya, terutama mengalihkan warisannya ya lur, terutama menyingkirkan nama si Lily sebagai pewaris hartanya. Ngapain ngasih ke bini ndak setia katanya lur. I don't even think he wanted it. I think he closed his eyes was thinking of Ricky Martin or Brad Pitt or some shit, you know what I mean? It's just a different fucking species, you know? Keeps a good home, man. About the only man looking to fuck her would be Ray Charles. Nah, si Charlie pun menemui si Jimmy lur. Dia menuduh Jimmy jatuh cinta ke Lily, dan itu di luar kesepakatan. Charlie pun menghajar si Jimmy dan tidak jadi memberikan uang itu ke Jimmy lur. Usai menghajar Jimmy malam itu, Charlie minta jatah ke Lily ya lur. Dan Lily nampak ngasih servisnya setengah paksaan malam itu lur.
Dia nggak mood sama sekali dan Charlie belum selesai dengan si Jimmy. Esok malam dia ke rumah Jimmy dan kembali menghajarnya bersama asistennya si Dot ya lur. Dan Charlie kembali membuat kesepakatan baru. Apa itu? Tidak tahu saya, Lur. Dia meminta Jimmy ngabisin si Lily atau Charlie akan menuntut Jimmy karena dia memegang video Jimmy gelutin bininya dengan tuntutan pemaksaan gelut. Jimmy takut lur. Ask you to do when you will stop fucking with me! For your sick old daddy in the wheelchair. Why'd you lie to me? Listen to me. Akhirnya bersepakatlah mereka. Nah di sini ternyata Jimmy membuat skenario lagi di belakang Charlie dan meminta bantuan Ted temannya lur. Dia akan bertemu Charlie di sebuah tempat. Dia meminta Ted untuk ngabisin si Charlie ya lur. Dan Ted yang kepanasan setuju lur. Nah sebelum malam si Jimmy diam-diam menemui Lily di saat Charlie sedang kerja lur. Dan Jimmy di sini mengutarakan cintanya ke Lily dan menyukai Lily. Dan Lily hari itu membalas pula cintanya si Jimmy lur. Dan bergelutlah mereka di siang itu. Dan gelut ini adalah gelut yang paling hebat skennya lur. Keren banget lur. Sorry gue sensor ya lur. Usai bergelut Lily meminta Jimmy untuk ngabisin lakinya lur. Dan mereka akan hidup berdua. Dan Jimmy pun setuju. Dan malam itu nampak si Lily dengan wajah muram dan untuk menemani si Charlie lakinya. Dia seperti nggak ikhlas pergi. Di situ Charlie udah tahu Lily juga udah cinta ke Jimmy ya lur. Nah malam itu Charlie dan Lily pergi ke suatu tempat seperti kesepakatannya dengan Jimmy lur untuk ngabisin Lily. Dan tak lama kemudian muncullah pria bertopeng. Charlie pikir itu Jimmy ya lur, ternyata bukan. Dia bukannya mengarahkan pistol ke Lily, malah menembak si Charlie. Dan Lily dengan spontan mengeluarkan pistolnya untuk menembak pria itu lur. Siapa pria bertopeng itu? Dia adalah Ted lur, teman baik Jimmy. Usai melapor ke polisi, Lily pun dikawal oleh beberapa orang detektif. Ted meninggal, Charlie dirawat di rumah sakit umum Hasan Sadikin ya lur. Nah tahu si Ted sohibnya mate, Jimmy benar-benar marah lur. Dia mulai menyusun rencana baru. Sementara itu si Lily menemani lakinya di rumah sakit. Disinilah kita melihat bahwasanya Lily ini benar-benar mencintai Charlie ya lur. Dia menangis dan ngekis si Charlie yang tengah tak sadarkan diri. Dia mau bergelut dengan Jimmy murni karena amarah tahu lakinya diam-diam ngerjain ngetes kesetiaannya ya lur. Desire to screw anybody else. Thinking with your disgusting ideas. Why couldn't you trust what we had? Why couldn't you? Malam itu Lily bersama pengacara keluarga mendatangi Polsek Jatimukmur Lur untuk diinterogasi ya lur. Dan usai dari Polsek dia diantar pengacara ke rumah. Nah di situ pengacara memberitahu sesuatu yang mengejutkan di mana Charlie mengubah wasiatnya dan warisan untuk Lily telah dihapusnya. Namun itu semua belum disahkan dan Lily meminta kuasa hukumnya itu untuk membantu dirinya dalam menghadapi ini semua ya lur. Well, there's me, there's you, and of course there's Charlie. It's in my safe. Haven't had time to file it yet. And he's dead. Malam itu juga Jimmy bertemu dengan si penyadap lur. Penyadap ini ternyata membantu Jimmy karena kasihan dengan Jimmy yang diperalat. Karena nasib mereka sama, dia juga diperalat oleh Charlie lur. Penyadap itu memberikan rekaman itu ke Jimmy untuk dihancurkan lur. Kasus semakin rumit. Esok harinya Jimmy dipanggil oleh detektif swasta yang mana dia telah diatur oleh pengacara Lily untuk bersekongkol. Dan di sini dia mengatakan bahwa mereka akan menuntut Jimmy telah mengatur ini semua karena mereka punya rekaman Lily meminta Jimmy membunuh Charlie dan Jimmy setuju. What do you want me to do with this? What do you think the realm of possibilities are for a tape? I don't think we're going to be able to offer you that internship after all. For murdering my friend. And you understand our fee schedule? You got the ability to... Nah, Jimmy langsung menggebuk itu pria lur, kabur dari sana lur. Dia pun dikejar oleh polisi ya lur. Namun Jimmy berhasil kabur dengan jurus kaki 1000 bayangan lur. Dan Jimmy kembali ke rumah lalu mengambil semua barang penting, terutama rekaman yang diberikan si penyadap kepadanya lur. Nah, dia pun membuat janji dengan Lily. Di sini Jimmy mengambil jalan tengah lur. Mereka menyelesaikan semuanya. Dia meminta Lily menghancurkan rekaman suara itu. Dan kasus ini akan selesai. Mereka pun membuat janji di sebuah rumah milik Charlie di sebuah hutan lur. We're not talking about 5 years here, time off for good behavior. We're talking about the rest of our lives. You don't trust me and I don't trust you, so... See, you had every chance to tell me what you were doing. This is the cold light of day. Just wake up and smell the roses.
Dan si Dot asisten Charlie menyusup ke rumah Jimmy mencari rekaman itu. Namun Jimmy telah kabur ya lur. Kasihan dia lur, tubuhnya gede susah jalan pula lur. Sampailah mereka di rumah itu ke malam besoknya, dan di situ mereka pun mulai perundingan dengan jurus ajaibnya Lily merayu Jimmy. Dia ngajak Jimmy gelut lur, dan Jimmy pun terpengaruh. Dia mengambil pistol di celana Jimmy dan menaruh di atas meja. Namun diam-diam Lily mengambil pistol miliknya dan menembak si Jimmy, namun terkena lengannya lur. Ternyata hari itu Lily tidak sendirian lur, dia membawa detektif swasta itu menjaganya, dan ternyata Dot juga di situ. Akhirnya tembak menembak terjadi lur, hingga akhirnya semua yang di luar itu mati ya lur. Dan akhirnya Lily muncul bersama si penyadap di depan Jimmy, dan dia pun mengatakan ke Jimmy bahwa mereka semua telah bermain dengan permainan masing-masing dan dialah pemenangnya. Lily pun pergi bersama si penyadap ya lur. Film ini pun tamat lur. Udah berjalan pada mahkolito Kastia nasib kaden kadukan Kampung dan Jawa dan Untuk kesan pertama gue nonton film ini ada satu yang paling membekas lur, yaitu nuansa film beserta backgroundnya. Kok gue rasa-rasa seperti nonton film-film thriller tahun 80-an ya lur, yang berbudget rendah seperti nonton film Buddy Head tahun 1981. Hampir mirip banget lur, tapi ini film tahun 2001 ya lur. Gue pikir Bill Bennett selaku sutradaranya tak cukup budget membuat film ini lebih baik lagi. Kenapa gue sebut demikian? Karena cerita filmnya ini lur, cerita film ini luar biasa megahnya menurut gue, dan yang menulisnya adalah si Bill Bennett itu sendiri. Aneh kan, masa beliau nggak merasakan ini cerita megah banget dengan lika-liku cerita yang begitu rumit. Film ini selesai dengan ending yang datar saja lur. Kenapa pula datar? Karena Lily dan Jimmy masih hidup lur. Film seperti ini biasanya akan mengorbankan salah satu tokoh utamanya ya lur, tapi film ini tidak. Plot cerita film ini benar-benar dibuat dengan baik lur. Start awal yang mempertemukan Charlie diperankan oleh Burt Reynolds, seorang sultan dengan seorang tukang anak buahnya sendiri yaitu si Jimmy yang diperankan oleh Peter Falcinelli. Mereka bertemu dengan mudah. Charlie mempengaruhi Jimmy untuk mengikuti kemauannya dengan kekuatan uangnya ya lur, dan Jimmy yang rapuh karena kebutuhan ekonominya. Dan dari kesalahan tindakan yang dilakukan oleh Charlie menimbulkan efek domino yang sangat luar biasa. Masalah rumah tangganya bisa membuat pertumpahan darah, bahkan dari pihak luar seperti polisi dan detektif hingga temannya Jimmy ya lur. Gimana lur? Megah kan ceritanya? Rumit berliku-liku gitu lur. Yang lebih menarik lagi adalah karakter Lily yang diperankan oleh Saffron Burrows. Dia benar-benar menipu banget lur. Wajahnya mungkin akan membuat semua cowok menganggap dia genit dan nakal ya lur, tetapi dia adalah orang yang setia banget. Nah disitulah wajar orang seperti Charlie, lakinya yang udah tua dan sakit-sakitan, was-was dengan bini yang jauh lebih muda ya lor. Namun tindakannya salah, menguji kesetiaan dengan cara memakai orang ketiga, itu salah besar lor. Perasaan itu nggak bisa dipermainkan seperti itu. Perasaan itu sangat sensitif sekali ya lor. Mana bisa dibuat seperti itu? Hasilnya adalah sakit, marah, amarah, dan kehancuran. Itu resiko ketika perasaan dipermainkan ya lor. Film ini pun nampak seperti sebuah permainan kehidupan lor. Setiap karakter memainkan perannya sendiri dan punya tujuan sendiri-sendiri, dan mereka menyimpan semua rahasia mereka dengan baik dan terbongkar semuanya di ending film. Hampir semua film ingin mengambil keuntungan dari masalah Charlie, Lily, dan Jimmy ya lor. Dan gue juga acungin jempol untuk improvisasi para aktrisnya lur. Luar biasa banget mereka, terutama aktor senior seperti Burt Reynolds. Dia melakukan jauh lebih baik dibandingkan penampilannya sebagai Jack Horner di film Boogie Nights ya lur. Luar biasa om gue yang satu ini lur. Sekali lagi gue tekankan untuk pesan film ini lur, ketika perasaan dipermainkan hasilnya seperti film ini lur. Oke lur, saatnya gue apa lur, ciao lur.